Bab 1. Mengobati demam. Telah diriwayatkan dalam kitab Sahihin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya demam atau demam berat berasal dari uap jahanam, karena itu dinginkanlah dengan air." Hadis di atas membuat bingung beberapa dokter yang tidak memahaminya. Mereka mengira hadis tersebut bertentangan dengan metode umum perawatan demam. Kami akan menjelaskan hadis tersebut secara rinci, ditinjau dari sudut pemahaman fikih dan argumentasinya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan suatu pernyataan, konteksnya ada dua macam. Pertama, pernyataan itu bersifat umum, yakni ditujukan kepada seluruh umat manusia. Kedua, pernyataan itu bersifat khusus, yakni ditujukan kepada umat dan kondisi yang spesifik. Sebagian besar pernyataan Rasulullah adalah jenis pertama. Mengenai jenis kedua, sama dengan pernyataan Rasulullah. Janganlah kalian menghadap kiblat saat buang air kecil atau buang air besar. Jangan pula membelakanginya, tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Pernyataan ini bukanlah ditujukan bagi orang-orang yang bermukim di timur, barat, atau Irak, tetapi ditujukan bagi orang-orang yang bermukim di Madinah dan yang searah, seperti Syam, Suriah. Ini sama dengan sabda Rasulullah, apa yang ada di antara timur dan barat adalah kiblat. Dengan analogi ini, kita tahu bahwa apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khusus untuk penduduk Hijaz, karena penduduk di wilayah ini mudah sekali terserang penyakit demam akibat sengatan matahari. Jenis penyakit demam ini membutuhkan air dingin, baik untuk diminum maupun untuk mandi. Demam menyebabkan suhu tubuh yang berasal dari jantung naik dan menyebar ke seluruh tubuh melalui pembuluh-pembuluh darah dan energi tubuh. Naiknya suhu tubuh ini mengacaukan fungsi tertentu dari tubuh. Ada dua kategori demam. Kategori pertama adalah demam simptomatik akibat pembengkakan, sengatan matahari, dan aktivitas luar biasa. Kategori kedua adalah demam yang disebabkan oleh suatu penyakit yang biasanya bermula pada organ vital, kemudian memanaskan seluruh tubuh. Jika sumbernya dari energi jiwa, ia disebut demam sehari karena akan hilang dalam sehari dan akan bertahan maksimal 3 hari. Demam yang diakibatkan oleh kontaminasi unsur yang berbahaya dinamakan demam ufniyah. Demam seperti ini terbagi menjadi 4 jenis: demam kuning, demam hitam, demam botonis, dan demam berdarah. Demam yang bersumber dari organ-organ dasar tubuh dinamakan demam hektik atau hectic fever, yang terbagi menjadi 3 macam. Demam bisa sangat bermanfaat bagi tubuh melebihi obat. Demam sehari dan demam ufniyah memanaskan dan mematangkan zat-zat yang tidak matang tanpa demam. Selain itu, demam membongkar beragam sumbatan, terutama yang tidak dapat ditembus obat pelarut. Demam juga membantu menyembuhkan sebagian besar jenis radang secara cepat, juga menyembuhkan kelumpuhan otot-otot wajah karena gangguan faal saraf wajah, hemiplegia, atau kelumpuhan yang menyerang satu sisi tubuh, kejang, dan beberapa penyakit lain yang diakibatkan oleh kotoran-kotoran berat dalam tubuh. Sebagian dokter merasa lega ketika tubuh pasiennya mengalami demam tinggi, karena ini menandakan pasien akan segera sembuh dari penyakitnya. Ini karena, dalam beberapa kasus, demam lebih efisien dibandingkan dengan pemberian obat, karena dengan mematangkan zat-zat semacam ini, maka obat dapat menyentuhnya dan mengeluarkannya dari tubuh. Dengan demikian, demam mendatangkan penyembuhan. Jika demikian, maka hadis tersebut berbicara tentang jenis demam simptomatik yang dapat diredakan dengan merendamkan badan ke dalam air dingin atau meminum air dingin. Penderita tidak membutuhkan obat lain, sebab jenis demam semacam ini terjadi karena panas yang bersenyawa dengan energi tubuh. Ketika zat dingin masuk, panas yang dihasilkan demam akan hilang, tanpa harus membersihkan campuran zat apapun, atau tanpa harus menunggu zat ini menjadi matang. Namun ada kemungkinan hadis itu mencakup semua jenis demam. Seorang dokter terkenal bernama Galenus mengakui bahwa air dingin membantu meredakan jenis demam seperti ini. Ia menyatakan dalam artikel ke-10 dari bukunya Healing Methods, jika seseorang yang muda, sehat, dan tidak ada pembengkakan mandi di tengah hari yang terik atau berenang, maka ia akan memperoleh manfaat. Ia juga menyatakan bahwa dirinya selalu meresepkan pengobatan ini.
Ar-Razi berkata dalam kitabnya berjudul Al-Kabir, jika kekuatan tubuh normal, tetapi demam sangat intens dan kematangan dari zat-zat yang merugikan tanpa jelas, meskipun tidak ada pembengkakan dalam tubuh atau suatu jenis hernia, maka meminum air dingin sangat bermanfaat. Jika penderita bertubuh gemuk, udara panas, dan biasa mandi air dingin, maka biarkanlah ia melakukannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa demam berasal dari uap neraka jahanam di atas mengandung dua aspek. Demam merupakan panas yang diambil dari neraka agar hamba-hamba Allah menjadikannya sebagai indikasi neraka sehingga dapat mengambil pelajaran. Untuk itu, Allah telah menciptakan alasan dan penyebab timbulnya demam. Demikian pula kesenangan, kegembiraan, kenikmatan, dan keriangan hati adalah bagian dari kebahagiaan surgawi yang Allah tampakkan di dunia sebagai pelajaran dan indikasi keberadaan surga. Allah membolehkan perasaan-perasaan seperti itu karena alasan-alasan yang perlu. Hadis tersebut menyamakan panasnya demam dengan panas api neraka yang hebat, agar hati dan pikiran kita dapat membayangkan dahsyatnya siksaan dan panas neraka. Al-Hamasi berkata, jika api cinta berkobar di hati, panas menembus sampai kulit ari. Jika air dapat memadamkan panas di kulit ari, apa yang dapat memadamkan panas di dalam hati? Air yang dimaksud dalam dinginkanlah demam dengan air mungkin adalah semua jenis air, dan inilah pendapat yang benar. Pendapat lain menyatakan bahwa air dalam hadis tersebut adalah air Zam-Zam. Para pendukung pendapat ini menggunakan bukti yang direwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Sohihnya bahwa Abu Jumroh, Nasr bin Imran ad-Dibai berkata, saya berada di hadapan Ibnu Abbas di Mekah hingga 1 hari. Lalu saya terserang demam. Ia berkata, dinginkanlah dengan air Zam-Zam, karena Rasulullah SAW bersabda, demam berasal dari api neraka jahanam. Karena itu, dinginkanlah ia dengan air. Atau, beliau berkata, dengan air Zam-Zam. Perawi hadis tersebut ragu-ragu mengenai kata-kata yang tepat dari Rasulullah SAW. Jika tidak, tentu akan dipertegas bahwa air yang dimaksud Rasulullah adalah air Zam-Zam bagi penduduk Mekah, sebab air itulah yang tersedia. Selain penduduk Mekah, dapat menggunakan air apa saja yang tersedia bagi mereka. Selain itu, ada perbedaan pendapat mengenai maksud Rasulullah SAW dalam hadis itu, apakah beliau menganjurkan pemberian air sebagai sedekah atau benar-benar menggunakannya. Arti yang benar adalah benar-benar menggunakan air. Orang yang mengira bahwa hadis tersebut bermakna memberikan air sebagai sedekah tidak memahami tujuan di balik penggunaan air dingin untuk meredakan demam. Namun ada baiknya juga penafsiran itu, yakni ganjaran sebanding dengan pemberian. Karena orang yang kehausan meminum air dingin untuk memenuhi dahaganya, Allah menghilangkan demam dengan air dingin. Namun, maksud dari hadis tersebut semata-mata bermakna menggunakan air. Abu Nuaim dan yang lainnya berkata, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian menderita demam, siramilah ia dengan air dingin selama 3 malam berturut-turut sebelum fajar. Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, demam berasal dari tiupan panas neraka jahanam, hilangkanlah dengan air dingin. Di dalam Al-Musnad dan kitab-kitab lain dari hadis oleh Al-Hasan dari Samurah, Nabi SAW bersabda, demam adalah satu bagian dari api, hilangkanlah ia dengan air dingin. Jika Nabi SAW terserang demam, beliau biasa minta air, kemudian menuangkannya di atas kepalanya. Diriwayatkan dalam Sunan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, demam disebutkan di hadapan Rasulullah dan seorang lelaki mengutuknya. Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah mengutuk demam, karena sesungguhnya demam menghapuskan dosa-dosa sebagaimana api menghilangkan karat besi. Demam biasanya diikuti dengan pantangan mengonsumsi makanan yang buruk dan tuntunan mengonsumsi makanan dan obat-obatan yang bermanfaat.
tubuh penderita akan dibersihkan dari seluruh kotoran dan unsur-unsur dan zat-zat yang merugikan. Demam memiliki efek pembersih yang sama seperti api menghilangkan karat besi. Manfaat demam sangat dikenal di kalangan ahli kesehatan. Mengenai pembersihan jantung dari penyakit dan kotoran, hanya para dokter hati, ini tidak merujuk kepada para kardiolog, yang mempunyai akses terhadap pengetahuan ini. Mereka menemukan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan merupakan kebenaran yang jelas. Namun jika penyakit jantung menjadi kronis, harapan untuk menyembuhkan penyakit itu akan berkurang. Dengan demikian, demam membantu tubuh dan jantung. Karena itu, mengutuk hal yang sangat bermanfaat merupakan tindakan yang zolim. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, "Tidak ada penyakit yang lebih aku sukai selain demam, karena demam memasuki setiap organ tubuhku, dan Allah menganugerahi setiap organ dengan pahala yang setimpal." Karena itu, penggunaan dingin untuk meredakan demam pada musim panas di wilayah-wilayah berudara panas sangat bermanfaat. Lebih baik lagi jika air itu jauh dari terpaan sinar matahari menjelang fajar pada kondisi terdinginnya. Lagi pula, sebelum fajar, tubuh manusia berada pada kondisi terkuatnya karena habis tidur, relaksasinya memadai dan polusi udara masih rendah. Kekuatan tubuh akan menambah kekuatan obat, dalam hal ini air, untuk meredakan demam yang tidak diakibatkan tumor ganas, zat-zat atau kondisi-kondisi yang dapat merusak tubuh. Kemudian atas izinnya, Allah akan meredakan panas demam.